Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, shalom. Shalom. Nah itu hebat. Tetap bersuka cita ya di hari ini ya. Amin. Yang bersuka cita boleh bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kami ucapkan selamat datang dalam ibadah syukur doa bersama HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia di saat ini, yang tentunya kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali acara saya menjemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, di saat ini kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Kadis Bintalat yang akan disampaikan oleh Kasubdis Bin Rohprot Disbintalat kepada yang terhormat Kolonel Infantri Seniman Sega SH MIP, disilahkan. Salam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka doa syukur hari ulang tahun TNI yang ke-78. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau membacakan amanat Kadis Bintalat ya, yang seyogianya beliau yang harus hadir, tapi saat ini beliau kebetulan ada di Bandung karena ada seleksi penerimaan TNI khususnya yang lintas agama, ya, baik itu dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu. Ya. Kebetulan hari ini ya Pantohir karena sudah dilaksanakan selama 1 minggu. Maka saya diperintahkan sebagai Kasub Rohprot untuk menyampaikan sambutan beliau. Sambutan pada acara doa syukur HUT ke-78 TNI tahun anggaran 2023. Yang saya hormati para komandan satuan ataupun yang mewakili,
Yang saya hormati pimpinan Gereja Petra Indonesia, Bapak Pendeta Yung Tito beserta seluruh majelis, para prajurit dan pegawai negeri sipil TNI Angkatan Darat yang saya cintai dan saya banggakan. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selaku insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara doa syukur dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2023 di Gereja Petra ini. Pada kesempatan ini pula kita pun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya dalam tugas pengabdian TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan doa syukur ini juga dilaksanakan sebagai wujud penghormatan kita terhadap jasa-jasa para pemimpin dan pendahulu kita atas segala pengorbanan mereka dalam tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Para hadirin sekalian, hari ulang tahun yang ke-78 Tentara Nasional Indonesia ini kiranya menjadi sebuah perenungan tentang apa yang telah dilakukan bagi bangsa dan tanah air kita selama ini. Selaku prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat, kita senantiasa harus melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan dalam Alkitab seperti tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 19. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sehingga pengabdian kita dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini tema perayaan hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia saat ini adalah TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Tema ini tentu mengandung makna bahwa prajurit dan PNS TNI sebagai patriot bangsa senantiasa harus bertumbuh dan semakin tangguh dalam tugas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Semangat juang para pendahulu kita perlu diwariskan. Tidak boleh luntur demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat persatuan yang menjadi perekat utama bagi keberhasilan mengusir penjajah dari bumi Indonesia dan memerdekakan bangsa ini haruslah terus memberi warna bagi keindonesiaan kita di tengah beragam suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, di usia yang ke-78, prajurit TNI harus termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional dilandasi komitmen dan prinsip kehormatan sebagai dasar bagi tetap kokohnya bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan tahun politik menuju pemilu 2024, saya mengingatkan kembali kepada kita semua, khususnya prajurit dan PNS, bahwa netralitas TNI merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. TNI secara tegas tidak masuk pada ranah politik praktis. TNI harus menjadi perekat
kemajemukan bangsa. Karena TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan kebinekaan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Pengalaman membuktikan bahwa dengan soliditas dan sinergitas yang kuat dengan Polri, lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, dan agama, maka setiap potensi terjadinya gangguan keamanan dapat diantisipasi dan diatasi dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan iman, percaya kepada Tuhan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas mempertahankan keutuhan dan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta terus mengasah kemampuan, profesionalisme, dan soliditas TNI. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada acara doa syukur hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2023 ini. Saya sampaikan selamat beribadah, semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa memberkati seluruh aktivitas kehidupan kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Jakarta 10 Oktober 2023, Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat, Nur Salam, Brigadir Jenderal TNI, tanda tangan ini. Sambutan selanjutnya dari pihak Gereja Petra Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Leonardi Setiawan. Disilahkan. Yang saya hormati Bapak Kolonel Infanteri Seniman Sega, Kasubdis Bin Rohprot Din Bin Talat, yang saya hormati juga seluruh Komandan Regu yang hadir di sini dan juga seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan kita yang senantiasa memelihara kita dan juga memberkati kita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga mari kita juga senantiasa memuliakan, meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul di tempat ini juga semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Kita semua dalam kondisi baik dan sehat. Pada pagi hari yang indah ini kita semua mau melaksanakan ibadah, doa, syukur dalam rangka HUT Tentara Nasional Indonesia yang ke-78 dengan tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Tema ini juga mengingatkan kita bahwa TNI tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita, serta menjunjung tinggi demokrasi untuk mewujudkan Indonesia maju. Kami, Gereja Petra Indonesia, pada hari ini sungguh merasa bangga dan merasa ini sesuatu kehormatan bagi kita untuk dapat dipilihnya tempat untuk melaksanakan ibadah, doa, syukur dalam rangka HUT TNI yang ke-78. Dan juga sebentar kita akan memulai ibadah kita akan meninggikan, memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya ibadah, doa syukur ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita dan juga menguatkan dan juga menjadi
penghiburan bagi kita semua. Saya khususnya mewakili Gereja Petra Indonesia ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-78. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh anggota TNI dimanapun mereka berada. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Berikan senyum yang luar biasa buat kiri kanan depanmu. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita mau tinggikan Dia. Kita mau muliakan Dia. Dan saya percaya ketika kita keluar dari ruangan ini, kita boleh mendapatkan berkat yang baru. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Dia. Karena kita percaya bersama Tuhan kita akan lalui, kita akan jalani hidup kita, kita akan teguhkan hati kita sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Berkenalanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Ku
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu. Bersamamu Bapa, Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika kami bersama Tuhan, kami kuat, kami tenang. Teguhkan hatimu, Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar melimpah bagiku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dimanapun kami berada Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ketika kami jauh dari keluarga kami, ketika jauh dari anak-anak kami, orang tua kami, Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, di setiap pergumulan kami, di setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Dan kami percaya Tuhan, perkenanan Tuhan yang meneguhkan hati kami dan Engkau yang bertindak memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang senantiasa menyertai kami dan senantiasa menepati janjinya. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan demi kekuatan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Apapun persoalan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar supaya kami dapat menanggungnya. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami. Yang lemah akan dikuatkan, yang memiliki keraguan Engkau akan teguhkan Tuhan, yang sakit akan disembuhkan,
Dan kami semua akan keluar dari ruangan ini dengan berkat yang baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kami merayakan HUT TNI, kami percaya Tuhan Yesus ada buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah pilih anak-anak-Mu yang ada di tempat ini untuk menjadi prajurit-prajurit buat Engkau di Republik ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, apapun pangkat mereka Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menyertai mereka satu persatu. Menyertai keluarga mereka, menyertai anak-anak mereka, menyertai orang tua mereka, suami, istri Tuhan. Kami percaya, kami mau serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan berkati kebaktian kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Terkhusus kami berdoa untuk Pendeta Yung Tik Yuk yang akan memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib. Karena kami percaya setiap perkataan firman yang keluar berasal daripada Tuhan. Dan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami, mencoba menarik kami keluar dari kasih-Nya Tuhan, kami bersehati, bersepakat, menolak dan menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh pelayan Tuhan. Di atas panggung maupun di bawah panggung, seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik buat kami. Serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Indonesia bagi kemuliaannya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari masih kuat berdiri. Amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di negeri ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu. Sekali lagi katakan, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Negeriku Indonesia, ku berdoa
Silakan duduk Bapak Ibu. Saya suka lagu yang ini mengatakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah. Lagunya lagu TNI banget ini. Takkan pernah goyah keyakinanku pada Tuhan. Amin. Engkaulah kuatku dan kebanggaanku Tuhan. Gunung batu dan keselamatanku. Engkaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiri, belasah di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat jangan pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiri, belasah di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat takkan. Amin. Sumber kemenanganku, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat takkan pelindungan. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan kuatku. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan Kaulah kuatku. Kaulah kuatku. Sekali lagi. Kaulah kuatku. Haleluya. Berikan suara-suara lagi buat Tuhan. Woo. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh TNI, prajurit kita wanita, Sri Kandi ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik, di sini kita akan menyampaikan kesaksian kita melalui sebuah lagu yang berjudul Doa Kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada
Bapak Ibu, kok sorak-sorainya, tepuk tangannya sedikit sekali. Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Saya mau undang para kolektan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Pendeta Jamie akan berdoa buat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami boleh naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih dan juga penyertaan Tuhan yang terus-menerus kami terima. Bahkan boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Kami tahu dan kami menyadari bahwa setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun bagi keluarga kami, itu semua berasal hanya daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan memberikan apa yang juga berasal daripada Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap kami. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan kami. Boleh dapat menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semua tangannya di atas, katakan soraklah. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita juga akan diberkati oleh persembahan puji-pujian dari dua anak Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu ada lagu yang dinyanyikan dan dijuarai oleh Vina Panduwinata ketika lagi di Jepang, ya San? Lagu berjudul Aku Melangkah Lagi. Bapak Ibu tahu, aku melangkah lagi lewat jalanan sepi. Itu yang karang yang main piano.
Seorang anak Tuhan yang luar biasa yang mengarang lagu dan melayani Tuhan dan menikah dengan seorang pelayan Tuhan juga yang kalau Bapak Ibu tahu dulu ada acara solusi di TV, di stasiun TV ada acara solusi yang senantiasa menguatkan kita dan dipandu oleh Ibu Pujiastuti Suksmono. Bapak Ibu yang kami bersyukur karena mereka berdua, Ibu Tuti ini sebenarnya tugas di Singapura. Dan kami bersyukur ketika kami minta untuk mereka juga melayani di acara syukur HUT TNI ini. Pak Santoso bilang David saya ini mesti ke Singapura. Lalu dia bilang, kenapa Bapak Ibu dia harus ke Singapura? Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Tuti. Tepat hari ini, tanggal 10 Oktober. Bapak Ibu yang luar biasa, lalu dia bilang begini, David saya tanya dulu Ibu Tuti. Dirayakan oleh TNI luar biasa ini. Ini what a lifetime. Ini satu hal yang gak mungkin bisa diulangi lagi nih. Jadi lalu Pak Santoso bilang saya begini, David ternyata saya nggak jadi ke Singapura. Ternyata Tutinya akan pulang ke Jakarta. Wah kalau gitu saya bilang bisa dong ikut melayani tanggal 10 di sini. Dan hari ini, pagi hari ini mereka berdua akan menyaksikan puji-pujian buat kita semua. Silakan Tuti. Ralat sedikit ya saudara, karena ada hari ini pelayanan di HUT TNI makanya saya pulang. Puji nama Tuhan. Paman saya adalah purnawirawan TNI. Beliau itu ikut waktu perang Drikora. Jadi saya bisa mengerti sedikit sekali perjuangan dan curahan air mata dan tenaga beliau. Oleh karena itu saya mau secara pribadi dan izinkan atas nama bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia untuk dedikasinya, untuk perjuangannya dan segala yang dicurahkan. Kita bertepuk tangan sekali lagi untuk TNI, Tentara Nasional Indonesia yang menjaga kesatuan negara kita tercinta NKRI. Sebetulnya saya bukan penyanyi dulu sebelum ketemu suami saya, tapi diseret-seret saya harus belajar menyanyi. Dan saya bersyukur untuk hari ini kita diingatkan kembali lagu yang akan kami nyanyikan. Mengingatkan kita semua dengan perjuangan, dengan segala curahan tenaga, air mata, termasuk mungkin keraguan-raguan, kekhawatiran dalam hati bahwa segala yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari lakukan bukan atas kekuatan diri sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang menolong dan melindungi. Amin. Amin. Dan bukan karena ketegapan kita, bukan karena kekuatan fisik kita, bukan karena kemampuan berpikir kita yang begitu cemerlang maka saudara Bapak Ibu ada di sana. Bukan karena keperkasaan sendiri, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menunjuk Bapak dan Ibu menjadi penopang dan pelindung bangsa kita. Amin. Mari kita syukuri keberadaan kita pada saat kita mendengarkan lagu ini. Lagu ini dikarang oleh suami saya Santoso dan saya mencoba menyanyikannya. Syukur bagimu ya Tuhan, hidupku adalah anugerah Tuhan. Suka duka ku hadapi, tangis tawa ku alami, senyum dan air mata silih
berganti. Saudara alami semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, Kau memanggilku jadi pelayan Tuhan. Bagi bangsa ini juga menjadi pelayan Kau Tuhan. besertaku tiap waktu, Kau membimbingku selalu, membentukku untuk terus mengandalkan-Mu. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Saudara yang merasa lemah, tidak mampu, dengarkan ini. Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan. Apakah keterbatasan fisik, keluarga, keterbatasan yang lain? Ingat, Tuhan ada. Saat ku ragu dan bimbang, ku tersandung tapi kasih-Mu menopang. Pertolongan Kau berikan, Kau tak pernah meninggalkan. Kau mampukan ku melangkah dengan iman. Saat ku tidak berdaya, dahsyat badai kehidupan menggelora, penghiburan-Mu yang nyata, perlindungan-Mu sempurna, memelihara dalam setiap Mari saudara, langkah. kita coba menyanyikan lagu ini. Imani. Bukan Keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. siapakah aku hingga Kau mempedulikanku, oleh kemurahan-Mu melayani-Mu. Segenap kemampuan dan keberadaanku di tangan-Mu, Yesus, aku berserah, aku berserah. Bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang melakukan. Keterbatasan dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Bukan keperkasaan dan kekuatan,
dan kelemahan manusia bukan halangan bila Tuhan berkarya. Keterbatasan, mari katakan, dan kelemahan. Amin. Dia berkarya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Berkarya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkarya bukan keperkasaan dan kekuatanku, namun Roh Tuhan yang Puji nama Tuhan. Kita berikan sorak-sorai lagi bagi Tuhan Yesus yang memampukan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bisa sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus bisa pakai Bapak Santoso dan Ibu Tuti, saya percaya Tuhan Yesus yang sama, yang saudara dan saya sembah, juga yang akan pakai saudara untuk melayani. Haleluya. Bapak Ibu, satu lagi yang saya mau perkenalkan di pemain keyboard yang sebelah kiri, kakaknya juga seorang Brigadir Jenderal Arnold Ritiau yang sekarang ditugaskan di Makassar. Beliau tadinya mau datang tapi karena ada tugas, jadi beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Tapi beliau sampaikan salam, Tuhan Yesus memberkati katanya. Luar biasa Bapak Ibu, saya melihat anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh saya melihat ketika menyembah Tuhan. Ketika mengangkat tangan, menyanyikan puji-pujian. Dan saya percaya kita semua diberkati hari ini, amin. Sebentar lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, saya tahu kita semua punya pergumulan masing-masing. Bahkan pendeta Yung Tikyuk juga punya pergumulan yang sama. Saudara, kita berdoa, tapi mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin tidak dijawab Tuhan karena Tuhan tahu dan Dia mau berikan jawaban yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara, di 1 Korintus 2 mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan Yesus sediakan buat saudara dan saya. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, jangan pernah tinggalkan kasih-Nya Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, saya percaya Tuhan Yesus akan berikan jawabannya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan Yesus mendengar lebih dari yang saudara doakan, dan Dia akan menjawab lebih dari yang saudara harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan
untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari kita angkat tangan kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Ku kuat. Haleluya. Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari kita angkat tangan, kita katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk semua dalam waktu beberapa saat berdoa untuk pergumulan masing-masing. Setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Silahkan berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga selaku hamba-Mu. Saat ini hamba membawa semua doa yang sudah disampaikan di dalam hati masing-masing setiap yang hadir di tempat ini ke hadirat-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Amin. Jikalau Engkau memandang baik waktu ini adalah waktu yang tepat, berikanlah apa yang menjadi doa-doa mereka bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama mencoba merenungkan satu tema, yaitu TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi menuju Indonesia Maju. Gampang-gampang susah menyampaikan tema ini karena di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada muncul Tentara Nasional Indonesia. Ya, adanya Tentara Israel Indonesia. Gitu, Tentara Israel, Tentara Nasional Israel ada sih ya. Tetapi bagaimanapun saya percaya Alkitab kita ini berguna untuk setiap kita. Menjadi terang dan garam bagi setiap kita apapun jabatan dan tugas kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mencoba berpikir tadi ketika dikatakan ketika kita percaya Tuhan bisa bertindak, mujizat bisa terjadi. Yang namanya mujizat itu seketika, sekejap mata. Tetapi kita harus akui kadang-kadang Tuhan memakai proses yang panjang untuk bertindak. 78 tahun TNI sekarang berusia. Proses yang panjang. Sudah sempurna? Belum. Sampai kapan akan sempurna? Proses menuju lebih baik, saya percaya Tuhan masih tetap akan tuntun. Sosok seperti yang tadi saya katakan, Tuhan itu maha kuasa, kalau mau petik jari sekejap mata semua terjadi, itu bisa dan gampang bagi Tuhan. Tetapi kita harus akui seringkali justru proses itu yang lebih sering dipakai oleh Tuhan untuk bekerja dan mengarahkan sejarah. Termasuk saya percaya Tuhan memakai proses untuk mengarahkan sejarah NKRI, negara kita yang tercinta. Sebagai satu contoh misalnya ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, kenapa harus 6 hari? Bisa dong. Tuhan mengatakan semuanya jadilah, lalu semuanya jadi dalam 1 detik. Bisa enggak? Kalau enggak bisa jangan jadi Allah. Allah bisa. Tetapi Allah memakai proses yang relatif panjang. Hari pertama Allah berfirman jadilah terang. Lalu terang pun jadi. Hari pertama cuma bikin terang tok. Karena itu sebab dikatakan itulah hari pertama.
Hari kedua jadilah ini, hari kedua, tiga jadilah ini, itu, terus begitu. Dan inilah proses yang lebih sering dipakai oleh Tuhan untuk menghantar dan mengarahkan sejarah dari alfa sampai nanti omega menuju kegenapan Kristus, Raja di atas segala raja. Demikian juga kalau kita mau mencoba melihat sejarah, baik sejarah bangsa kita maupun sejarah bangsa-bangsa. Dan bahkan khususnya sejarah bangsa Israel sebagai percontohan daripada sejarah bangsa-bangsa yang lain. Pada waktu Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Dia jelas memilih Musa untuk menjadi pemimpin mewakili Allah untuk memimpin segenap umat Israel, umat pilihannya. Setelah itu masih melalui Musa Tuhan sudah menyampaikan perintah dan satu maklumat, turun-temurun keturunan Lewi harus menjadi imam. Mewakili Allah menggembalakan segenap bangsa Israel. Tetapi setelah itu, walaupun sudah dikatakan keturunan Lewi lah yang harus terus-menerus menjadi imam mewakili Israel, berdoa kepada Tuhan, tetapi imam juga mewakili Allah memimpin dan menggembalakan umat Israel. Ternyata Yosua yang lalu melanjutkan kepemimpinan Musa. Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Setelah itu kita tahu persis setelah zaman Yosua masuk zaman hakim-hakim. Zaman hakim-hakim adalah salah satu periode zaman di mana bangsa Israel mengalami kegelapan karena dari satu bangsa dia dijajah lalu lepas dijajah lagi oleh bangsa yang lain, demikian seterusnya. Dan saat demi saat Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang sangat banyak. Mirip seperti pada waktu Allah memakai banyak pahlawan-pahlawan gugur di medan perang untuk merebut kemerdekaan. Seperti itulah cara Tuhan memimpin bangsa Israel. Ada Gideon, ada Simson, ada Yefta, macam-macam hakim-hakim yang lain. Tetapi mari sekarang kita lihat. Kita membaca Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-25. Hakim-Hakim pasal terakhir ayat yang terakhir demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ayat ini terus terang dilihat dari sudut pandang manusia. Dikatakan seolah-olah zaman hakim-hakim adalah zaman yang susah dikendalikan. Semua orang berbuat sesuka hati karena apa? Karena tidak ada raja. Pertanyaannya, apa betul bangsa Israel tidak punya raja? Oh, punya. Saat itu sebetulnya yang menjadi raja bagi bangsa Israel adalah Allah di atas segala ilah. Yang menjadi raja bagi bangsa Israel pada waktu itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya melalui Musa diturunkan Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang kalau pakai bahasa kita itu semacam undang-undang dasar daripada bangsa Israel untuk menjalankan kehidupan berbangsanya. Betul tidak ada Allah, raja yang kelihatan. Tetapi Allah di surga, merekalah yang menjadi, Allah lah yang menjadi raja bagi mereka. Ini proses yang Tuhan pakai. Ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah sendiri melalui hakim-hakim, Allah sendiri melalui imam-imam memerintah bangsa Israel. Mari kita sekarang lanjutkan dengan 1 Samuel pasal 8. Supaya kita bisa lebih memahami yang tadi saya katakan. 1 Samuel pasal 7 saya akan baca mulai ayat 15 sampai pasal 8 cukup sampai dengan ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dan tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpah.
dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatlah anak-anak laki-laki menjadi hakimnya atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anak itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu berkatalah, pada waktu mereka berkata demikian, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu menyesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Dalam segala hal yang dikatakannya mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Tetapi akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jelas sekali ayat ini. Zaman hakim-hakim, zaman Musa, zaman Yosua, Israel bukan tidak mempunyai raja. Rajanya adalah Allah sendiri. Sesuatu yang sebetulnya istimewa dibandingkan kerajaan-kerajaan yang lain. Tetapi justru mereka menolak. Ketika mereka protes, ketika mereka meminta kepada Samuel untuk kepadanya dipilihkan seorang raja, Samuel sedih. Samuel merasa gagal sebagai hakim yang terakhir. Tetapi Tuhan berkata, Samuel, jangan sedih. Aku yang harusnya lebih sakit. Sakitnya tuh di sini. Akulah yang ditolak sebagai raja. Maka ini proses yang tadi saya katakan, kemudian Tuhan memakai proses periode kedua masuk ke dalam periode monarki. Periode kerajaan. Perlu saya tegaskan di sini. Sejak bangsa Israel menolak Allah sebagai rajanya, maka di dalam dunia tidak boleh lagi ada sistem pemerintahan yang mengklaim Tuhan sebagai rajanya. Tidak boleh. Tidak boleh lagi ada satu usaha untuk mendirikan ke negara apapun yang mengklaim dasarnya adalah kitab suci. Tidak boleh. Sebab apa? Bangsa Israel lah satu-satunya negara teokrasi yang didirikan oleh Allah sendiri. Dan ketika bangsa Israel menolak teokrasi, mulailah masuk periode di mana Tuhan mengizinkan masuknya sistem monarki atau sistem kerajaan. Dan disitulah kemudian kita mulai ingat. Tidak bisa dipungkiri negara sistem kerajaan pada zaman itu yang menjadi puncak keemasan daripada kerajaan Israel adalah pada waktu di dalam pemerintahan Raja Daud. Mari sekarang kita melihat apa yang dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala kerajaan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Karena Tuhan sudah ditolak sebagai raja, maka Tuhan mengizinkan umat pilihannya masuk dalam sistem kerajaan. Dan sebetulnya bagi Tuhan seorang raja
tetap adalah mirip seperti prinsip Musa. Musa jelas menggembalakan bangsa Israel. Yosua menggembalakan bangsa Israel. Hakim-hakim menggembalakan bangsa Israel. Raja pun prinsipnya sebetulnya sama. Menggembalakan Israel. Bukan dengan kuasanya memanipulasi umat dan rakyat. Bukan. Itu sebabnya dikatakan tadi. Ketika orang-orang Israel sekarang menyadari bahwa Daudlah yang diurapi menggantikan Raja Saul. Dia mengatakan, sejak Saul masih menjadi raja, engkaulah yang sebetulnya dipilih oleh Allah untuk menggembalakan umat Israel. Kita semua sebetulnya cuma alat Tuhan. Kita semua sebetulnya dipanggil hanya untuk mensejahterakan orang lain bagi kemuliaan Tuhan. Termasuk bahkan raja. Itu sebabnya raja yang baik bukan raja yang dengan kuasanya memerintah. Tetapi dengan hati yang penuh kasih. Menghantar dan membawa rakyat untuk mendapatkan damai sejahtera. Keadilan sosial bagi segenap bangsa. Salam Pancasila tadi kira-kira begitu. Tetapi kita juga tahu kalau saya mau cepat menyampaikan firman Tuhan ini. Akhirnya sistem kerajaan pun ditolak oleh Allah. Karena sama seperti pada zaman hakim-hakim manusia yang mewakili Allah tidak melakukan dengan benar. Khususnya tadi dikatakan anak Samuel menjadi hakim tidak seperti papahnya. Tidak seperti Samuel. Maka demikian juga raja-raja tidak ada lagi yang bisa lebih baik daripada Daud. Walaupun bahkan Daud penuh dengan segala kelemahannya. Tetapi dalam segala kelemahannya Daud menjadi tolok ukur daripada kerajaan Yehuda bukan? Itu sebabnya seringkali muncul dalam satu raja-raja, dua raja-raja atau tawarikh. Tetapi Raja A tidak berbuat baik seperti Daud. Kalau yang baik dikatakan tidak ada yang baik seperti Daud. Tetapi kalau yang jahat tolok ukurnya kerajaan Israel Selatan. Tetapi dia berbuat jahat seperti Raja Yerobeam. Selalu begitu. Dan akhirnya kita tahu baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda dihancurkan. Berarti sama seperti sistem teokrasi menjadi satu proses lahirnya. Sistem monarki. Maka akhirnya sistem monarki pun ditolak ketika kerajaan Israel dihancurkan. Baik Israel maupun Yahudi. Singkat cerita sampai zaman Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, pada waktu kita membaca ayat ini lalu yang terbayang di benak kita adalah seorang kakek tua gitu ya. Memegang tongkat lalu di belakangnya ada kambing-kambing, ada domba-domba. Saya kira bayangan seperti itu menjadi keliru. Sebab jika bayangan kita seperti itu, hurufiah seorang gembala dengan kambing-kambingnya, saya kira maaf kata dengan kalimat saya yang agak vulgar, gembala bodoh mau mati untuk kambingnya. Yang benar kambing itu dipotong dijadikan sate kambing lah, gulai lah, ya kan? Tetapi kalimat gembala yang baik di sini jangan lupa tadi yang saya katakan, seorang raja menggembalakan umatnya. Sehingga ayat ini seharusnya dalam konteks pemikiran orang Israel, Yesus sedang berkata, akulah raja yang baik. Raja yang baik mengkorbankan nyawanya bagi rakyatnya. Itu maksudnya. Di dalam sistem kerajaan monarki, raja-raja punya ambisi. Mau menguasai seluruh dunia, yang dijadikan korban siapa? Tentara nasionalnya. Iya kan? Tetapi raja yang baik mati bagi umatnya. Seorang raja yang baik jikalau menghimpun tentara yang kuat untuk menjaga
kedaulatan negaranya, bukan ekspansi menyerang negara lain demi ambisinya. Saya percaya TNI dipersiapkan oleh negara kita bukan untuk menyerang Singapura, bukan untuk menyerang Malaysia, apalagi menyerang Amerika, apalagi Timur Tengah, nggak usah. Tetapi siapapun yang 1 jengkal saja memasuki tapal batas Indonesia, nyawa jadi taruhan kita. Benar? Itulah tugas daripada tentara nasional. Tetapi raja-raja dunia mengorbankan tentaranya untuk memperluas kekuasaan, ambisi, dan bukan memberikan nyawanya bagi rakyatnya. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku raja di atas segala raja. Tahtaku sesungguhnya ada di surga. Tetapi aku datang untuk memberikan nyawaku bagi umat yang kukasihinya. Di dalam pemahaman yang seperti inilah itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-6a berkata demikian ketika dia mau dipakukan di atas kayu salib. Pada waktu itu dia ditanya oleh Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Dan dia menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tuhan datang bukan untuk mendirikan negara Kristen. Kalau Tuhan mau datang ke dunia mendirikan negara Kristen, waktu dia bangkit pada hari yang ketiga itu momen yang paling tepat untuk dia mendirikan kerajaan Kristen. Tetapi dia tidak mendirikan kerajaan. Dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab apa? Setelah kerajaan Yehuda dan Israel dihancurkan, sistem monarki pun ditolak oleh Tuhan. Sama seperti sistem teokrasi. Jadi kalau begitu sistem yang baik apa? Kan tadi saya bilang, Tuhan selalu pakai proses untuk mengarahkan sejarah menuju kepada yang lebih baik. Walaupun Alkitab tidak berbicara tentang sistem demokrasi. Saya percaya sampai hari ini sistem demokrasi jauh lebih baik daripada teokrasi dan monarki. Dan puji syukur yang hadir di tempat ini menyadari hal itu. Itu sebabnya mengatakan kami patriot bangsa. Garda depan menjaga demokrasi Indonesia. Ya, saya setuju sekali. Kalau 100 tahun lagi, kalau 200 tahun lagi terjadi satu sistem yang lebih baik daripada demokrasi, pasti Tuhan akan mengarahkan sejarah ke sana. Karena Tuhan bekerja lewat sejarah dan lewat proses. Tetapi sementara hari ini untuk Indonesia, Tuhan bekerja melalui proses yang panjang. Dari kerajaan-kerajaan yang paling tua, kalau nggak salah Tarumanegara atau Kutai gitu kan ya. Kemudian Sriwijaya dengan kehebatannya, Majapahit, Demak, Mataram. Tetapi juga pada saat yang sama beratus-ratus tahun lamanya dijajah. Tetapi toh tahun 45 Tuhan izinkan Indonesia merdeka. Itu proses Tuhan mengarahkan sejarah. Sampai hari ini 78 tahun kita masih mengatakan menuju kepada Indonesia maju. Yang namanya maju nggak usah berhenti-berhenti sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan tugas itu ada di pundak setiap kita. Puji syukur. Saya percaya bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, saya juga ikut-ikutan Ibu Tuti tadi. Saya boleh hidup nikmat menjadi seorang pendeta yang dengan leluasa mengabarkan Injil di Indonesia. Memberikan terang dan garam bagi khususnya orang-orang Kristiani. Itu semua karena pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, izinkan saya memberikan hormat kepada bapak semua. Terpujilah Tuhan yang mengawal negara yang kita kasih ini melalui bakti
daripada bapak-bapak dan ibu-ibu semua dari angkatan TNI Indonesia ini ya. Tadi saya secara bergurau berkata, saya juga dari angkatan. Kalau bapak ibu dari angkatan darat, saya dari angkatan udara. Angkatan udara Yesus. Itu sebabnya saya sekarang kembali. Merdeka! Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu dan semua umat percaya, menengadahlah melihat ke wajah kemuliaan Tuhan. Raja di atas segala raja. Raja yang bukan menuntut umatnya untuk berkorban. Sebaliknya datang memberikan nyawanya. Itu sebabnya dikatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan memberikan nyawaku mati bagi semua orang. Dan terimalah berkat daripada Tuhan di surga. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai Tuhan Yesus Raja di atas segala raja datang untuk kedua kalinya. Amin. Kita akan menutup dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sangat diberkati ya hari ini ya. Amin. Acara kita selesai, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ada arahan dari Bapak Kasub Disbin Roh Prod Disbin Tala. Disilahkan. Salam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya bukan memberikan arahan ya. Kalau tadi saya membacakan sambutannya Kadis Bintalat, sekarang saya sebagai kapasitas sebagai Kasub Dis Roh Prod. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Pendeta atau Gembala yang memberikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Mujizat Tuhan tentu terjadi untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Karena dengan kuasanya lah anak-anak Tuhan yang saat ini hadir, yang berkesempatan hadir di tempat ini. Ya. Kita bisa berkumpul dalam rangka kita melaksanakan doa syukur kita. Hari ulang tahun TNI yang ke-78. Tadi disampaikan Bapak Gembala atau Pak Pendeta, 78 tahun itu bukan umur yang mudah. Perjalanan TNI mulai dari perjuangan sampai dengan saat ini, inilah yang kita perlu patut bersyukur. Pak Pendeta menyampaikan bukan karena kekuatan kita, bukan karena keperkasaan kita, tetapi ini semua karena kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu? Yakin itu? Karena kalau kita bandingkan, ya, dulu zaman kita sebelum merdeka kita hanya dengan berperalatan bambu, ya,
tetapi dengan semangat, ya, kekuatan iman yang selalu dilandasi oleh kuasa Tuhan, kita tidak pernah goyah. Ya, sampai saat ini kita bisa merasakannya. Meskipun zaman itu kita belum ada. Ya, sekarang kita tinggal menikmati. Nah, Bapak Ibu, prajurit TNI dan PNS, ya, mari kita melanjutkan, ya, perjuangan para pahlawan kita, pendahulu-pendahulu kita yang mereka rela mengorbankan seluruh jiwa raga mereka, harta mereka, nyawa mereka. Sementara kita ini adalah hanya melanjutkan saja. Pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada Gereja Petra Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Disbintalat dalam menggerakkan iman-iman, ya, prajurit dan PNS kami, sudah menyediakan tempat di sini. Kami berterima kasih yang setinggi-tingginya dan seluruh pengurus gereja. Ya. Dan yang tidak kami lupakan juga, kami berterima kasih kepada Pak Handoko. Ya. Tepuk tangan buat Pak Handoko. Dukungan beliaulah juga kita bisa hadir di sini, memfasilitasi kita dengan Gereja Petra Indonesia. Kami dari Disbintalat dan mewakili seluruh prajurit PNS yang hadir pada kesempatan ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, ya, atas dukungan dan kerjasamanya, dan mudah-mudahan kerjasama kita tidak hanya sebatas di sini, ya. Ke depan masih banyak kegiatan-kegiatan TNI khususnya di dalam penguatan iman bagi prajurit TNI dan PNS dan keluarga. Mudah-mudahan kita selalu bersinergis. Kami juga terkesan tadi Pak siapa? Pak Santoso dan Ibu Pujiastuti, ya, luar biasa. Ya. Dan ini mungkin hari yang sangat luar biasa juga, kita merayakan hari ulang tahun Bu Pujiastuti. Ya. Dirayakan oleh TNI se-Indonesia, Bu. Loh ya, ini hal yang tidak terduga. Itulah mujizat Tuhan. Ya. Sampai merelakan untuk tidak berangkat ke Singapura katanya. Hanya untuk bisa bersama-sama dengan TNI. Tepuk tangan buat itu. Ya, Pak. Mudah-mudahan kita doakan, ya, Ibu Pujiastuti yang keberapa sekarang, Bu? 17? Oh, 17 sedikit. Dibalik apa dikurangi sedikit, Bu? Ya, kita berdoa mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah dan keluarga, serta kesuksesan. Kami hanya memohon kepada Bapak Ibu semua, kami prajurit-prajurit ini, ya, dan PNS, doakan kami dalam menjalankan tugas kami, ya, sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini kalau kita melihat berita Ukraina dengan Rusia, yang barusan Israel dengan Palestina. Ya mungkin kalau kita lihat secara kekuatan alutsista, ya negara Israel lebih hebat. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi itulah ada sisi-sisi kelemahan. Pada saat lemah, di situ dia masuk. Mungkin selama ini terlena. Tapi itu di luar semua adalah kuasa Tuhan. Ya, kita hanya berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi kekerasan seperti itu. Karena kedamaian itu tidak hanya semata-mata dengan peperangan. Ya mudah-mudahan gencatan senjata, damai, itulah yang kita harapkan. Ya.
Karena kita pasti juga akan berdampak sedikitnya pasti. Ya. Karena ada yang pro dan ada yang kontra. Nah kita ya sebagai TNI kita hanya bisa melakukan politik negara. Tidak boleh berpolitik praktis. Tadi yang saya sampaikan di amanat yang disampaikan oleh Kadis. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan seluruh prajurit dan PNS yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ya. Terima kasih atas kehadiran kalian semua Bapak Ibu. Di lain waktu kita masih banyak kegiatan-kegiatan dan mudah-mudahan nanti kita lebih banyak lagi. Ya. Karena saya yakin dan percaya saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang beragama Protestan masih banyak. Ya, mungkin karena keterbatasan, tapi kita nanti cari tempat yang lebih bagus lagi, sehingga kita lebih memeriahkan, lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dalam hal ini Gereja Petra Indonesia dan seluruh ya, jemaat, kemudian pengurus, dan Pak Handoko dan segala macam, pelayan musik, ya, multimedia dan segala macam. Apabila ada kekurangan dari kami mohon ya maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, pesan saya apabila nanti kembali ke kesatuan, perhatikan faktor keamanan selama di perjalanan. Kita berdoa semoga sampai di tempat tujuan, di kesatuan masing-masing tanpa sesuatu kekurangan apapun. Itu saja saya akhiri, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Salam. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, doa syukur kita di saat ini selesai. Bapak Ibu dimohon untuk tetap tinggal di tempat untuk memberi kesempatan kepada para pelayan dan Kasub untuk berada di pintu depan agar kita bisa bersalam-salaman. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Selamat jalan, tiba di rumah atau kantor dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.